Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Ambarwati dengan NPM 22412013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai formulir. Formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Apa sih formulir elektronik itu? Dengan meluasnya pemakaian komputer untuk menjalankan bisnis, pemakaian formulir elektronik atau electronic form menjadi umum dan meluas dalam bisnis. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik ini sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik dan memiliki berbagai manfaat berikut ini. Yang pertama ada tidak pernah kehabisan formulir. Terus ada tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga ada ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Ada tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Selanjutnya ada kecepatan pengisian formulir. Yang keenam ada penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh ada tidak ada data yang mengambang. Yang kedelapan ada kemudahan dalam pengelolaan formulir. Selanjutnya ada manfaat formulir. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk yang pertama ada menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua ada merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga ada mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat ada menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lainnya di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Kemudian ada penggolongan formulir. Yang pertama ada golongan formulir menurut sumbernya. Formulir yang digunakan dalam suatu organisasi dapat digolongkan menurut sumbernya. Berdasarkan sumbernya, formulir dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga, formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Yang kedua, ada golongan formulir menurut tujuan penggunaannya. Pada dasarnya, formulir dapat dibagi menjadi 2 menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kemudian ada prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Dalam merancang suatu formulir, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan. Yang pertama ada sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir. Yang kedua ada hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga ada buatlah rancangan formulir sederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat ada masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. Yang kelima ada cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Yang keenam ada cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Yang ketujuh ada beri nomor untuk mengidentifikasi formulir. Dan yang ke-8 ada cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Yang ke-9 ada cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak ya, karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri. Dan juga jika bergaris, pengisian formulir dengan mesin ketik akan memakan waktu yang lebih lama. Yang ke-10 ada cantumkan nomor urut tercetak. Yang ke-11 ada merancang formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membubuhkan tanda seperti I atau X atau dengan menjawab ya atau tidak untuk menghemat waktu pengisiannya. Yang ke-12 ada susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai atau cetaklah dengan kertas tanpa karbon. Yang ke-13 ada pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisi data yang paling terkait. Kapan sih formulir itu diperlukan? Dalam situasi apakah formulir memerlukan perusahaan memerlukan formulir?
ada 4 keadaan penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir perlu digunakan. Yang kedua ada jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga ada jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang tepat mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan. Dan yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir itu sangat penting untuk digunakan. Apa saja sih faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir itu? Yang pertama ada siapa yang memerlukan formulir atau akan mendapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Hal ini akan menentukan beberapa lembar formulir tersebut harus dibuat. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Jika iya, apakah ada kemungkinan menyatukan informasi di dalam formulir yang dirancang ini dengan formulir lain tersebut? Jawabannya, banyak perusahaan yang membuat faktur penjualan, surat, slip pembungkus, dan surat order pengiriman dalam satu kali penulisan. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutannya yang logis? Iya, hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir dan akan mengurangi waktu pengisian dan penggunaan formulir. Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya? Hal ini akan menentukan lebar spasi dan penggunaan garis atau hanya spasi saja. Yang kelima ada apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, atau mesin khusus atau dengan proses penggunaan yang lain. Hal ini tentunya akan menentukan jenis dan mutu kertas yang akan digunakan serta jumlah ruang yang harus disediakan untuk memungkinkan pencatatan informasi. Yang keenam, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam satu arsip? Tentunya akan menentukan mutu kertas juga kertasnya yang digunakan, ukuran kertas dan preforasi yang harus dibuat jika hal ini diperlukan gitu. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.